Karna atau Radeya adalah nama Raja Angga dalam Wiracarita Mahabharata. Ia menjadi pendukung utama pihak Korawa dalam perang besar melawan Pandawa. Karna merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna. Dalam bagian akhir perang besar tersebut, Karna diangkat sebagai panglima pihak Korawa, dan akhirnya gugur di tangan Arjuna. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Karna menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria. Meski angkuh dan sombong, ia juga seorang dermawan yang murah hati, terutama kepada fakir miskin dan kaum Brahmana. Menurut legenda, Karna merupakan pendiri kota Karnal, terletak di negara bagian Haryana, India Utara. Mahabharata bagian pertama atau Adiparwa mengisahkan seorang putri bernama Kunti yang pada suatu hari ditugasi menjamu seorang pendeta tamu ayahnya, yaitu Resi Durwasa yang terkenal dengan kutukannya. Bahkan para dewa pun sangat menghormatinya. Dimanapun ia berada, atas jamuan itu, Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian bernama Aditya Hridaya, semacam mantra untuk memanggil dewa. Pada suatu hari, Kunti mencoba mantra tersebut setelah melakukan puja di pagi hari. Ia mencoba berkonsentrasi kepada Dewa Surya, dan sebagai akibatnya, sang Dewa Matahari tersebut muncul untuk memberinya seorang putra, sebagaimana fungsi mantra yang diucapkan Kunti. Kunti menolak karena ia sebenarnya hanya ingin mencoba keampuhan dari mantra Aditya Hridaya. Surya menyatakan dengan tegas bahwa Aditya Hridaya bukanlah mainan. Sebagai konsekuensinya, Kunti pun mengandung. Namun, sang Dewa Surya juga membantunya segera melahirkan bayi tersebut. Sang Surya pun kembali ke kahyangan setelah memulihkan kembali keperawanan Kunti. Dalam bahasa Sanskerta kata Karna bermakna telinga. Hal ini mengakibatkan muncul mitos bahwa Karna lahir melalui telinga Kunti. Namun, Karna juga dapat bermakna mahir atau terampil. Kiranya nama Karna ini baru dipakai setelah Basusena atau Radeya dewasa dan menguasai ilmu memanah dengan sempurna. Demi menjaga nama baik negaranya, Kunti yang melahirkan sebelum menikah terpaksa membuang putra Surya, yang ia beri nama Karna di Sungai Aswa dalam sebuah keranjang. Bayi itu kemudian terbawa arus sampai akhirnya ditemukan oleh Adirata yang bekerja sebagai kusir kereta di kerajaan Kuru. Adirata dengan gembira menjadikan bayi tersebut sebagai anaknya. Karena sejak lahir sudah memakai pakaian perang lengkap dengan anting-anting, perisai dan kalung pemberian Surya, maka bayi itu pun diberi nama Basusena. Tak lama setelah itu, Kunti disunting Pandu dari Hastinapura dan berputra 3 orang, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Bersama 2 putra kembar Madri, istri kedua Pandu, mereka dikenal sebagai 5 Pandawa. Basusena diasuh dan dibesarkan dalam keluarga kusir, sehingga ia dikenal dengan julukan Sutaputra atau anak kusir. Namun, julukan lainnya yang lebih terkenal adalah Radeya, yang bermakna anak Rada, istri Adirata. Meskipun tumbuh dalam lingkungan keluarga kusir, Radeya justru berkeinginan menjadi seorang perwira kerajaan. Adirata pun mendaftarkannya ke dalam perguruan Resi Drona yang saat itu sedang mendidik para Pandawa dan Korawa, pangeran dari kalangan dinasti Kuru. Drona menolak Radeya karena ia hanya sudi mengajar kaum kesatria saja. Akhirnya Radeya memutuskan untuk mencari guru lain. Ia menyamar menjadi seorang Brahmana agar mendapatkan pendidikan dari Parasurama, seorang Brahmana kesatria yang hanya mau menerima murid dari golongan Brahmana. Parasurama adalah guru dari Bhisma, sesepuh dinasti Kuru, dan Drona, sehingga karena mendapatkan guru yang lebih baik dari Drona. Parasurama memiliki pengalaman yang buruk dengan kaum kesatria, sehingga karena harus menyamar sebagai Brahmana muda agar bisa menjadi muridnya. Pada suatu hari, Parasurama tidur di atas pangkuan Karna. Tiba-tiba muncul seekor serangga menggigit paha Karna. Agar Parasurama tidak terbangun, Karna membiarkan pahanya terluka sementara dirinya tidak bergerak sedikit pun. Ketika Parasurama bangun dari tidurnya, ia terkejut melihat Karna telah berlumuran darah. Kemampuan Karna menahan rasa sakit telah menyadarkan Parasurama bahwa muridnya itu bukan dari golongan Brahmana, melainkan seorang kesatria asli. Merasa telah ditipu, Parasurama pun mengutuk Karna. Kelak pada saat pertarungan antara hidup dan mati melawan seorang musuh terhebat, Karna akan lupa terhadap semua ilmu yang telah ia ajarkan.
Kutukan kedua diperoleh karena ketika ia mengendarai keretanya dan menabrak mati seekor sapi milik Brahmana yang sedang menyeberang jalan. Sang Brahmana pun muncul dan mengutuk karena kelak roda keretanya akan terbenam ke dalam lumpur ketika ia berperang melawan musuhnya yang paling hebat. Adapun dikisahkan, karena dilahirkan Kunti melalui anugerah Dewa Surya, maka Arjuna lahir melalui anugerah Dewa Indra. Menyadari kesaktian karena Indra merasa cemas kalau Arjuna sampai kalah jika bertanding melawan putra Surya itu. Maka Indra pun bersiasat merebut baju besi, perisai dan anting-anting karena dengan menyamar sebagai seorang pendeta. Konon, jika mengenakan pakaian pusaka anugerah dari Dewa Surya tersebut, karena tidak bisa ditembus terhadap senjata jenis apapun. Rencana Indra diketahui oleh Surya. Dia pun memberitahu tetapi karena sama sekali tidak risau. Dia telah bersumpah akan hidup sebagai seorang dermawan sehingga apapun yang diminta oleh orang lain pasti akan dikabulkannya. Indra yang menyamar sebagai seorang resi tua datang menemui karena saat sedang sendirian. Dia meminta sedekah berupa baju perang dan anting-anting dan perisai yang dipakai karena pun mengiris semua pakaian pusaka yang melekat di kulitnya sejak bayi tersebut menggunakan pisau. Indra terharu menerimanya. Ia pun membuka samaran dan memberikan pusaka Indrastra atau konta yang berupa senjata dewa berbentuk anak panah seperti tombak sebagai hadiah atas ketulusan karena. Namun, pusaka konta hanya bisa digunakan sekali saja, tepat pada saat musuh berada di hadapannya, setelah itu ia akan musnah. Kehadiran karena sejak hari ke-11 segera membangkitkan semangat pihak Korawa. Ia menyarankan agar Duryodhana memilih Drona sebagai pengganti Bhisma, dengan alasan Drona merupakan guru sebagian besar sekutu Korawa. Dengan terpilihnya Drona maka persaingan antara para pendukung Korawa memperebutkan jabatan Panglima dapat dihindari. Di dalam peperangan, karena tampil dalam perang besar tersebut sebagai pendamping Drona. Pada hari ke-14 malam, perang tetap terjadi tanpa dihentikan sehingga melanggar aturan yang telah disepakati. Duryodhana menderita luka parah saat menghadapi Gatotkaca putra Bima. Dia pun mendesak karna supaya menggunakan pusaka Pasavi Sakti atau konta untuk membunuh Gatotkaca. Karena terus didesak, Karna pun melepaskan konta atau senjata sakti pemberian Dewa Indra itu dan seketika menewaskan Gatotkaca. Sesuai janji Dewa Indra, sakti konta pun musnah hanya dalam sekali penggunaan. Krishna selaku penasihat pihak Pandawa merasa senang karena dengan demikian, nyawa Arjuna bisa terselamatkan. Dia mengetahui kalau selama ini karena mempersiapkan sakti konta untuk membunuh Arjuna. Setelah Drona gugur pada hari ke-15, Duryodhana menunjuk Karna sebagai panglima yang baru. Karna maju perang dengan Salya Raja Madra sebagai kusir keretanya, dengan harapan bisa mengimbangi Arjuna yang dikusiri Krishna. Salya sendiri sakit hati karena merasa direndahkan oleh Karna. Sambil mengemudikan kereta ia gencar memuji-muji kesaktian Arjuna untuk menakut-nakuti Karna. Pada hari ke-16, Karna berhasil mengalahkan Yudhishthira, Bima, Nakula, dan Sadewa, tetapi tidak sampai membunuh mereka sesuai janjinya di hadapan Kunti dulu. Karna kemudian bertanding melawan Arjuna. Keduanya saling berusaha membunuh satu sama lain. Ketika Karna mengincar leher Arjuna menggunakan panah naga satra atau panah sakti yang sudah dirasuki Raja Ular Taksaka, siapapun yang terkena panah nagastra itu akan mati seketika dan menjadi abu. Lalu secara diam-diam Raja Salya atau Raja Madra, kusir kereta dari Karna, memberi isyarat pada Krishna. Krishna pun menggerakkan keretanya sehingga panah pusaka tersebut meleset hanya mengenai mahkota Arjuna. Pertempuran tersebut akhirnya tertunda oleh terbenamnya matahari. Pada hari ke-17 perang tanding antara Karna dan Arjuna dilanjutkan kembali. Setelah bertempur dalam waktu yang cukup lama, kutukan atas diri Karna pun menjadi kenyataan. Ketika Arjuna membidiknya menggunakan panah Pasupati, salah satu roda keretanya terperosok ke dalam lumpur sampai terbenam setengahnya. Karena tidak peduli, ia pun membaca mantra untuk mengerahkan kesaktiannya mengimbangi Pasupati. Namun, kutukan kedua juga menjadi kenyataan. Karena tiba-tiba lupa terhadap semua ilmu yang pernah ia pelajari dari para Surama. Karena meminta Arjuna untuk menahan diri sementara ia turun untuk mendorong keretanya agar kembali berjalan normal.
Pada saat itulah Kresna mendesak agar Arjuna segera membunuh karena ini adalah kesempatan terbaik. Arjuna ragu-ragu karena saat itu karena sedang lengah dan berada di bawah. Kresna mengingatkan Arjuna bahwa karena sebelumnya juga berlaku curang karena ikut mengeroyok Abhimanyu sampai mati pada hari ke-13. Teringat pada kematian putranya yang tragis tersebut, Arjuna pun melepaskan panah Pasupati yang melesat memenggal kepala Karna. Karna pun tewas pada saat itu juga. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, berikan komentar, bagikan, dan subscribe, karena akan ada video dan kisah-kisah terbaru lainnya. Terima kasih.